Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, selamat pagi. Selamat pagi, Romo. Seperti tadi sudah dikatakan, kita pada pagi ini bersama-sama berkumpul bersama keluarga, teman-teman, umat selingkungan, sewilayah, segereja, seiman, untuk bersama-sama berdoa bagi Bapak Emmanuel Gunawan Hardi yang dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu. Dan kita bergembira bersama karena merayakan peringatan ini, mendoakan Bapak Emmanuel Gunawan Hardi ini dan seluruh keluarganya di dalam terang Paskah, di dalam terang Yesus yang sudah mengalahkan kematian. Maka di dalam inti iman kita itu, marilah kita mempersiapkan diri untuk berdoa bagi Bapak Gunawan dengan mengakui bahwa seringkali kita masih memilih untuk berada di dalam budaya kematian dengan dosa, dengan kesalahan yang kita buat. Kita akui semuanya itu di hadapan Tuhan dengan rendah hati agar kita layak untuk merayakan Ekaristi ini. Saya mengaku, Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menyerahkan putra-Mu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan memurniakan hidup kekal kepada kami. Kami memperingati saudara kami, Bapak Emmanuel Gunawan Hardi, yang sudah Kau panggil mendahului kami. Ampunilah segala kekurangannya, sebab hanya Engkaulah kudus, Engkaulah sumber kebaikan. Engkau telah membuka pintu kehidupan bagi kami, berkat kebangkitan putra-Mu yang menyelamatkan. Dialah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Nabi Daniel. Inilah pada masa itu akan muncul Mikael, pangeran agung yang bertanggung jawab atas anak-anak bangsawan. Akan datang suatu masa penderitaan seperti belum pernah ada semenjak terjadinya bangsa-bangsa hingga saat ini. Pada masa itu, rakyatnya akan diselamatkan, yaitu mereka yang namanya terdaftar dalam kitab. Banyak dari mereka yang akan berbaring dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk hidup kekal, sebagian untuk kehinaan abadi. Orang-orang bijaksana akan bersinar laksana cahaya langit, dan mereka yang telah membina banyak menjadi orang banyak saleh akan bersinar laksana bintang-bintang hingga kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Surga yang bakal. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Yohanes. Pada waktu itu Maria berlutut di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, kalau Tuhan ada di sini, tentu saudara saya tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan Maria itu juga menangis, hati Yesus terharu sekali. Maka Ia bertanya kepada mereka, "Di mana kalian menguburkan Dia?" "Mari lihat Tuhan," jawab mereka. Lalu Yesus menangis. Maka orang-orang Yahudi itu berkata, "Lihat, bukan main kasihnya kepada Lazarus." Tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia sudah membuat orang buta melihat. Kenapa tidak bisa mencegah supaya Lazarus jangan mati?" Dengan sangat terharu lagi, Yesus pergi ke kuburan. Kuburan itu seperti lubang gua yang ditutup dengan batu besar. "Singkirkan batu itu," kata Yesus. Marta, saudara orang yang mati itu menjawab, "Tetapi Tuhan, ia sudah 4 hari dikubur, tentu sudah berbau busuk." Yesus berkata kepada Marta, "Aku kan sudah berkata kepadamu, kalau kau percaya, kau dapat melihat kemuliaan Allah." Maka mereka menyingkirkan batu itu. Kemudian Yesus menengadah ke langit dan berkata, "Saya mengucap terima kasih kepadamu ya Bapa,
sebab engkau mendengarkan permintaan saya. Saya tahu engkau selalu mendengarkan permintaan saya. Tetapi saya mengatakan ini karena orang-orang yang ada di sini, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang menyuruh saya datang. Sesudah Yesus berkata begitu, ia berseru dengan suara keras, "Lazarus, keluar." Maka orang yang sudah mati itu keluar. Tangan dan kakinya masih terbungkus dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain kafan penutup muka. "Buka kain kafannya," kata Yesus kepada orang-orang di situ, "dan lepaskanlah dia." Banyak dari orang-orang Yahudi yang datang mengunjungi Maria percaya kepada Yesus waktu mereka melihat kejadian itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, menemani permenungan kita mendengarkan kisah Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Kisah bagaimana Lazarus yang sudah 4 hari meninggal kemudian bisa hidup kembali. Bagi saya yang sangat menarik dari sini adalah bagaimana perpindahan dari kematian Lazarus ke kehidupan itu terjadi sungguh-sungguh karena Yesus. Dan kita melihat di dalam Injil tadi bagaimana Yesus sungguh memiliki hati. Yesus berbelas kasih. Dan dari sanalah kehidupan itu muncul. Berkali-kali tadi, 3 kali setidaknya Yohanes mengatakan kepada kita bagaimana Yesus terharu. Yesus menangis. Lalu masih dikatakan lagi, Yesus terharu lagi. Lalu orang-orang menanggapi betapa besarnya kasih Yesus kepada Lazarus ini. Ya kan? Bagaimana Yesus bertindak dengan penuh belas kasih, dengan hati. Dan itulah yang memberi kita kehidupan. Termasuk ketika kematian yang merenggut kehidupan itu bisa dikalahkan karena Yesus yang seperti itu. Maka di dalam iman yang sama, hari ini kita berdoa memperingati Bapak Gunawan ini. Kematian adalah hal yang seringkali bahkan selalu menghantui orang-orang zaman itu. Bahkan sampai zaman kita hari ini, orang-orang takut pada kematian, bahkan berusaha menyembunyikan kematian itu. Di berbagai budaya, termasuk di budaya Barat hari ini, orang-orang berusaha menyingkirkan kematian itu sedapat mungkin dari kehidupan bersama di masyarakat. Kalau misalnya dia sedikit yang datang, lalu langsung masuk ke peti dan seterusnya dan sebagainya. Takut. Pada zaman Injil ini ditulis, orang-orang Yahudi juga takut pada kematian, menganggap kalau orang mati turun ke dunia bawah dan celakalah mereka kalau itu terjadi. Dan persis menghadapi ketakutan-ketakutan seperti itulah Yesus datang dengan penuh belas kasih, dengan penuh hati, dengan penuh cinta kasih untuk membangkitkan. Itulah yang dalam iman kita percaya juga untuk Bapak Immanuel Gunawan Hardi yang kita peringati hari ini, bahwa kematian bukanlah kata terakhir. Itu juga yang kita imani di dalam hidup kita. Jaminan kita adalah belas kasih Tuhan tadi itu. Tuhan yang memiliki hati untuk kita, Tuhan yang menangis untuk kita kalau kita jatuh ke dalam kematian. Dan Dia ingin membebaskan kita dari kematian itu. Untuk kita yang masih hidup, kita tidak perlu menunggu sampai hari kematian kita suatu hari nanti untuk merasakan belas kasih Tuhan. Karena kematian yang paling mengerikan juga terjadi ketika kita masih hidup, yaitu kematian akibat dosa-dosa kita. Tuhan juga ingin membebaskan kita dari kematian akibat dosa itu dengan pengampunan yang diberikan kepada kita. Dan itulah undangan untuk kita semua. Itulah jaminan untuk kita semua. Apa yang perlu kita lakukan? Persis Injil ini mengatakan semuanya itu dilakukan, membangkitkan Lazarus tadi dilakukan agar orang-orang percaya kepada Yesus, jaminan utama kita tadi.
Maka itu juga yang diminta kepada kita, agar kita terbebas dari kematian akibat dosa, agar kita nanti juga terbebas dari kematian fisik dan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Syaratnya cuma satu, kita percaya pada Kristus, kita ngikut Kristus. Maka semoga kita hari ini dengan memperingati Bapak Emmanuel Gunawan yang sepanjang hidupnya juga mengimani Kristus, kita juga semakin hari semakin belajar beriman kepada Kristus, percaya pada Kristus, jaminan utama kita. Kalau Lazarus saja bisa dibangkitkan Kristus, pasti kita juga akan mengalami belas kasih yang sama. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang telah membangkitkan dari alam maut. Ya Bapa, kepada karya-Iman-Mu kami percayakan saudara kami, Bapak Emmanuel Gunawan Hati yang telah meninggal 1 tahun yang lalu. Semoga wafat dan kebangkitan Putra-Mu menjamin penebusannya. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bukalah pintu surga bagi saudara kami, dan terimalah dia dalam keluarga-Mu yang bahagia. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bangkitkanlah dia untuk kehidupan kekal yang Kau janjikan dengan perantaraan Yesus Kristus. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga semua orang yang telah meninggal mengambil bagian dalam kemenangan Kristus dan masuk dalam kemuliaan abadi. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. berkatilah keluarga yang ditinggalkan agar tabah dalam cobaan dan tetap setia dalam pengabdiannya kepadamu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. tolonglah agar kami tetap bersatu dalam doa dan harapan sambil mengenang jasa dan amalnya dan meneruskan cita-citanya. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkau telah memanggil saudara kami dari dunia ini, maka sadarkanlah kami agar berjaga-jaga dan siap siaga menyongsong kedatangan Kristus. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ciptakanlah bumi baru dan langit baru, agar kami bahagia dalam cinta dan akhirnya bersatu dengan semua saudara kami yang sudah meninggal. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus dan Bapa kami, dengarkanlah doa yang kami panjatkan dan selamatkanlah saudara kami Bapak Gunawan ini serta semua orang yang sudah meninggal dunia. Anugerahkanlah istirahat dan damai abadi kepada mereka, sebab Engkaulah Allah orang-orang hidup, Engkaulah Allah kami sekarang dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi